Hai Besti, udah pada tahu belum nih kabar terbarunya dari aktor ganteng Leo Luo? Kali ini kita bakal bahas dramanya Leo Luo yang lagi tayang sejak 14 Oktober 2022 lalu. Nah sebelumnya, welcome back to my channel Drama Club Fans. Oke, kita kembali kepoin drama barunya Leo Luo ya. Light Chaser Rescue adalah drama terbarunya Leo Luo aka Luo Yunsi bersama aktris cantik Janice Wu. Pasca bercerai, drama Light Chaser Rescue adalah drama ketiganya Janice Wu. Light Chaser Rescue tayang mulai 14 Oktober 2022 hingga 17 November 2022 dengan jumlah episode sebanyak 40. Drama ini bergenre action, thriller, dan romance. Di awal penayangan, drama ini mendapatkan respon positif dari para penontonnya. Tak heran drama ini mendapatkan rating tinggi yaitu 8,1 dari sumber My Drama List. Tidak usah berlama-lama, langsung aja kita kenalin para pemerannya dulu ya guys. Pemain utama prianya diperankan oleh aktor ganteng Leo Luo aka Luo Yunsi yang pastinya kamu sudah tidak asing lagi dengan aktor satu ini kan Besti? Di drama ini Leo Luo berperan sebagai Luo Ben yang merupakan seorang pengacara. Nah, lawan Leo Luo beradu akting di dramanya kali ini adalah Janice Wu. Janice Wu telah mulai berakting sejak masih usia 9 tahun dengan debut dramanya di tahun 2001 pada dramanya yang berjudul The Life and Death of Bao Gong. Nah, Janice Wu semakin dikenal sejak perannya di drama yang berjudul Sunshine of My Life di tahun 2015. Sejak saat itulah Janice Wu semakin sering berperan di drama lain. Dan drama pertamanya sebagai pemeran utama berjudul My Amazing Boyfriend yang tayang di tahun 2016. Janice Wu berperan sebagai Zan Yan di drama Light Chaser Rescue merupakan seorang dokter. Pemeran lainnya di drama ini adalah aktor ganteng Marcus Lee. Marcus Lee memulai debut dramanya di tahun 2018 pada dramanya yang berjudul When We Were Young. Di drama Light Chaser Rescue, Marcus Lee berperan sebagai Zhou Mingming. Dan pemeran lainnya adalah aktris Li Tingting. Di drama Light Chaser Rescue, Lu Tingting memerankan karakter Ding 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 yang merupakan seorang penulis. Aktor lain yang ikut berperan di drama ini adalah Su Xiaoying, berperan sebagai Xiong Fei, merupakan salah satu anggota dari Light Chaser Rescue. Pemeran lainnya di drama ini adalah aktris Yang Anqi, yang berperan sebagai Luo Yuan. Luo Yuan adalah adiknya Luo Ben. Pemeran lainnya di drama ini yang ikut mensukseskan drama ini adalah aktor ganteng He Ming Han yang berperan sebagai Chai Yu Xiao, seorang dokter yang juga merupakan rekan kerja Zan Yan. Itulah beberapa para pemeran yang berpartisipasi di drama Light Chaser Rescue. Masih banyak lagi pemeran-pemeran lainnya yang ikut mendukung suksesnya drama ini. Cus langsung aja kita ke sinopsisnya ya. Kisah ini dimulai dari Luo Ben, seorang pengacara yang kala itu menerima telepon dari Tuan Ma dan mereka berjanji akan bertemu di kantor Luo Ben. Namun di tengah perjalanan, Luo Ben harus terjebak macet yang ternyata di persimpangan jalan sedang ada kecelakaan lalu lintas. Zan Yan saat itu sedang berada di dalam bus dan meminta sopir bus untuk menurunkannya. Setelah itu Zan Yan berlari menuju ke arah kecelakaan terjadi. Namun ada mobil yang sedang lewat. Zan Yan pun menghentikan mobil itu dan ternyata mobil itu adalah milik Luo Ben. Tak basa-basi, Zan Yan pun meminta Luo Ben untuk mengantarkannya ke lokasi kejadian. Tim regu penyelamat pemburu cahaya pun ikut menolong korban kecelakaan itu. Ini adalah pertemuan pertama Luo Ben dan Zan Yan. Zan Yan pun berhasil menyelamatkan korban kecelakaan itu. Setelah kejadian ini, mereka kembali ke aktivitas mereka masing-masing. Zan Yan kembali dengan segudang aktivitasnya di rumah sakit dan Luo Ben dengan aktivitasnya menyelesaikan permasalahan kliennya. Tuan Ma yang telah menunggu Luo Ben di kantornya akhirnya mulai menceritakan permasalahannya. Tuan Ma sedang bermasalah dengan seorang pelukis yang belum terkenal yaitu Ding Ding Ding. Luo Ben pun mengerti letak permasalahannya dan tiba-tiba saja pelukis Ding 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 melakukan siaran langsung bunuh diri. Hal ini tentu membuat panik Tuan Ma, sehingga Luo Ben bergegas ke tempat Ding 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 melakukan siaran langsung. Setibanya di sana, Luo Ben langsung membujuk Ding 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 untuk tidak melakukan tindakan gegabah. Dan Luo Ben juga berjanji akan membayar Ding 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 sesuai dengan kontribusinya. Ding 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 pun akhirnya setuju dan hendak turun, namun ternyata Ding 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 terpeleset dan terjatuh. Tapi untungnya tim regu penyelamat telah membentangkan kasur angin sehingga Ding 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 bisa selamat. Nah, Luo Ben dan Zan Yan bertemu lagi untuk yang kedua kalinya.
Di pertemuan ini, Zanyan meminta Luo Ben untuk menghantarkan tasnya yang sebelumnya tertinggal di mobil Luo Ben. Luo Yuan, adiknya Luo Ben, saat itu sedang mengajar di sebuah kelas. Dan untuk pertama kalinya Xiong Fei dan Luo Yuan bertemu. Nah, saat itu ada seorang anak kecil yang sedang keselak makanan. Xiong Fei datang untuk memberikan pertolongan pertama karena Xiong Fei merupakan seorang anggota tim regu penyelamat pembunuh cahaya. Jadi dia paham soal pertolongan pertama. Lagi-lagi Luo Ben dan Zanyan bertemu di sebuah toko roti. Di toko roti itu ada seorang pria yang juga sedang mengantri di belakang Zanyan. Namun pria itu mencoba merekam kakinya Zanyan. Luo Ben yang melihat kejadian itu langsung mengambil ponselnya dan merekam tindakan pria itu. Setelah tahu bahwa pria itu sedang direkam oleh Luo Ben, pria itu pun langsung meninggalkan toko roti itu. Luo Ben dan Zanyan pun sempat berdebat sebentar karena hal itu. Saat itu Xiao Feng sedang mengantarkan sebuah paket yang ternyata itu adalah milik Luo Yuan. Karena Luo Yuan tidak kuat mengangkat paket itu, Xiao Feng pun membantu Luo Yuan untuk membawanya masuk ke dalam rumah. Ketika Luo Ben tiba di rumah, ia melihat jejak kaki yang tidak biasa. Luo Ben pun langsung berpikir negatif. Luo Ben langsung mengambil gagang golf dan mulai mencari ke dalam rumah. Namun ternyata itu hanyalah salah paham. Jadi Luo Ben punya pandangan buruk terhadap Xiao Feng. Karena hal ini Luo Yuan marah terhadap kakaknya. Luo Yuan harus berangkat ke Fengxi karena sebuah sekolah di Fengxi mengundangnya untuk mengajar di sana. Dan kebetulan juga Luo Ben akan ada urusan ke Fengxi. Di saat yang sama, Ding 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 juga sedang berada di Fengxi. Setibanya di Fengxi, Luo Ben bertemu dengan Direktur Fang untuk membicarakan bisnis. Namun tiba-tiba saja terjadi gempa yang hebat di wilayah Fengxi. Tak pikir panjang, Luo Ben langsung bergegas menuju ke sekolah ke tempat Luo Yuan mengajar. Sementara itu Luo Yuan terjebak di bawah reruntuhan gempa. Kondisi Luo Yuan yang tidak terlalu baik membuat Luo Ben cemas. Akhirnya Luo Ben pun mencari bantuan dari tim regu penyelamat dan meminta seorang dokter untuk memeriksa adiknya. Ternyata Zanyan pun telah ada di lokasi bencana untuk membantu orang-orang yang sedang mengalami musibah. Nah, di saat gempa banyak hal yang terjadi antara Zanyan dan Luo Ben, sehingga muncullah benih-benih cinta di hati mereka. Lalu, bagaimanakah akhir kisah pasangan ini? Saksikan aja Besti drama terbarunya Leo Luo aka Luo Yunxi bersama Janice Wu yang pastinya bakal membuat kamu greget. Drama ini masih ongoing ya di WeTV. Selamat menonton Besti. Sampai di sini dulu video kita kali ini. Sampai jumpa di video-video lain berikutnya. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini agar kamu selalu dapat berita terbaru dari channel ini. Terima kasih. Bye.